Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini selamat berjumpa kembali bersama kakak-kakak guru sekolah minggu GKIN Revival Kupang. Sebelum kita memulai ibadat, kita yel-yel yuk. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Sekali lagi ya, lebih semangat. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Ya adik-adik, sudah 1 minggu kita tidak bertemu kembali. Dan hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun sebelumnya kita mengalami bencana, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semua adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian, Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. sekali lagi kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sampai dengan hari ini kami bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKIN Revival Kupang. Tuhan Yesus, mari Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadat kami. Biarlah semuanya terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Engkau memberikan kami sukacita, damai sejahtera, agar firman yang kami terima juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Tadi Kakak Yen sudah bilang ya, beberapa hari yang lalu di NTT mengalami bencana ya adik-adik. Tetapi kakak-kakak di sini tidak kehilang semangat ya untuk datang bertemu dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Karena itu adik-adik yang di luar NTT maupun di dalam NTT harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Karena itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Berani Tampil Beda. Kita memuji Tuhan sambil mengikuti gerakan ya adik-adik. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Ya, kita akan melanjutkan pujian ya adik-adik. Karena itu tetap semangat, kita memuji Tuhan bersama-sama. Get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up
adik-adik, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib dan perkasa. Kami memuji, meninggikan Engkau, ya Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala syukur, pujian, kami naikkan kepadamu ya Allah kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cinta Tuhan. Tuhan, Engkau melihat, bahkan Engkau mengizinkan bangsa kami ini melewati banyak persoalan Tuhan. Selain pandemi yang masih kami lalui sampai saat ini Tuhan, kami juga telah dilanda oleh banyak bencana alam. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau terus menyertai dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan perbuatan tangan Tuhan. Di tengah-tengah badai yang besar, di tengah-tengah bencana yang besar, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Tuhan, banyak kali kami juga mengalami kerusakan, banyak mengalami kesedihan.
karena bencana yang kami alami. Tuhan tolonglah kami, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami ya Tuhan. Tuhan bantulah kami Tuhan untuk tetap penuh pengharapan kepada Engkau. Tolonglah bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami tidak berpaling dan menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah melalui bencana yang kami lalui ini, kami boleh tetap dekat kepada Tuhan. Kami mau senantiasa berseru dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang sampai saat ini terus bekerja untuk menolong setiap masyarakat yang mengalami musibah. Tuhan menolong mereka, memberi hikmat, bijaksana, kepedulian bagi bangsa kami. Bagi pemerintah kami Tuhan, Engkau tolong supaya masyarakat boleh ditolong, dibantu untuk keluar dari musibah bencana alam yang ada. Tuhan, Engkau menolong setiap bantuan yang disalurkan ke tempat berbagai daerah yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah kami, baik pusat, desa maupun daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Tuhan tolong supaya seluruh masyarakat boleh merasakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan supaya keadilan Tuhan tetap dinyatakan melalui pemerintah kami. Sehingga masyarakat boleh ditolong. Mereka boleh dibantu Tuhan untuk dapat mendapatkan makanan, tempat tinggal yang layak, bahkan juga obat-obat untuk mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja juga yang menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati supaya gereja juga dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Terlebih berkat secara rohani supaya orang-orang boleh dikuatkan dikala mereka mengalami kesedihan, dikala mereka putus asa. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan juga menguatkan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk beberapa waktunya lamanya ibadah kami sempat tidak berjalan. Tapi kami sudah memulainya kembali, kiranya adik-adik tetap bersuka cita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar setiap permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Duduk yang tenang, lipat tangan. Angkat hati adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang sekali lagi adik-adik, Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah
Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali pagi hari ini Kak Nokar bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam sekolah minggu online. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah bersuka cita di dalam memuji-muji nama Tuhan. Saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan Yesus menolong kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami, supaya firman Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan juga menolong agar kami dapat diam, tenang, konsentrasi di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga menolong Kak Nokar yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama belajar salah satu tokoh dari 12 murid Tuhan Yesus, yakni Yohanes. Oleh karena itu kakak ajak kita semua, mari kita membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Kakak baca bagi kita semua. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, di sini ada 2 orang anggota murid Tuhan Yesus yang diceritakan, yakni Yakobus dan Yohanes. Dan yang akan kita bahas adalah tentang Yohanes. Nah, adik-adik sekalian, dari ayat tadi dikatakan bahwa Yohanes ini adalah saudara kandung dari Yakobus. Ayah daripada Yohanes bernama Zebedeus, sedangkan mamanya atau ibunya bernama Salome. Nah, adik-adik, pekerjaan daripada Yohanes dan juga saudaranya Yakobus itu adalah seorang nelayan atau menjala ikan. Setiap hari mereka pergi ke danau, mereka pergi ke sungai untuk menjala ikan. Dari hasil tangkapan ikan mereka, mereka jual. Dan setelah itu dari hasil penjualan ikan-ikan mereka, mereka pergunakan untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka setiap hari. Nah, adik-adik, kalau Yohanes ini pekerjaannya adalah sebagai seorang nelayan, dan dia ini adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus, lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Yohanes anak Zebedeus ini? Nah, adik-adik semua, ada 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita pelajari dari Yohanes anak Zebedeus dan Salome. Yang pertama, adik-adik, adalah bekerja sama. Ya, Yohanes dia mau bekerja sama dengan orang lain. Dan dari cerita firman Tuhan tadi diceritakan bahwa dia bekerja bersama dengan saudara kandungnya Yakobus dan juga ayah mereka Zebedeus. Setiap hari
dari pagi sampai siang atau bahkan dari malam sampai pagi, dia selalu bekerja bersama-sama. Dia tidak bekerja seorang diri, tetapi dia mau bekerja bersama. Kenapa? Karena kalau bekerja bersama-sama, sebuah pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu yang cepat dan singkat. Dan bahkan kalau bekerja bersama orang lain, tentunya pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan itu akan terasa lebih ringan. Pekerjaan yang awalnya berat, tapi karena dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Nah, adik-adik, ini juga mau mengajarkan adik-adik ketika ada di rumah. Adik-adik, kalau ada kakak, ada adik, ada keluarga dan sedang mengerjakan suatu pekerjaan, nah harus dikerjakan secara bersama-sama ya. Kalau pekerjaan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, maka adik-adik harus rela, harus bersedia, harus mau untuk bekerja bersama-sama. Misalnya mencuci piring ya. Ada kakak atau adik yang mau bekerja bersama-sama dengan adik-adik. Nah, adik-adik harus bisa menerima, harus mau menerima kehadiran mereka untuk bekerja bersama-sama. Ada yang menggosok atau membersihkan piring dengan sabun, ada yang bagian untuk membersihkan dengan air bersih, ada yang bersedia untuk menerima dan menyimpan atau menaruh di tempatnya. Nah, itu namanya mau bekerja sama. Atau dalam hal-hal yang lain, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, PR dari sekolah. Ada teman-teman yang tidak bisa mengerjakan, lalu minta kesediaan adik-adik untuk membantu, untuk menolong, mengerjakan bersama-sama. Maka adik-adik jangan menutup diri, harus mau membuka diri untuk bekerja bersama teman-teman yang lain, mengerjakan PR itu, sehingga teman yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang minta kesediaan adik-adik untuk membantu bisa tertolong oleh karena adik-adik membuka diri untuk mau bekerja bersama-sama. Ya, nah itu pelajaran pertama adik-adik yang kita pelajari dari Yohanes murid Tuhan Yesus ini. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita pelajari adalah Yohanes ini dia suka dan dia mau menolong bapaknya. Nah tadi adik-adik di dalam bacaan kita itu diceritakan bahwa Yohanes ini bersama dengan saudaranya Yakobus itu sedang menolong ayah mereka membersihkan jala mereka. Setelah mereka menangkap ikan, mungkin karena ikannya banyak, juga ada kotoran-kotoran atau ada binatang-binatang lain yang masuk di dalam jala itu. Nah, mereka menolong ayah mereka Zebedeus membersihkannya dari kotoran-kotoran atau dari binatang-binatang yang nyangkut di dalam jala itu. Atau mungkin saja karena ikannya terlalu banyak, sehingga jala itu menjadi sobek atau robek. Maka Yohanes membantu ayahnya untuk menjahit atau membenahi bagian jala yang sudah sobek. Nah adik-adik, Yohanes ini menunjukkan teladan yang baik bagi adik-adik dan juga bagi kakak dan bagi semuanya, bahwa kita harus mau menolong orang tua. Kita harus mau membantu orang tua. Kalau disuruh orang tua untuk menyapu rumah, menyapu halaman, adik-adik kalau sudah bisa menyapu, ya jangan melawan, jangan membantah, tetapi harus mau menolong orang tua. Atau mungkin juga ada orang tua yang menyuruh adik-adik untuk menjaga adik yang masih kecil, meminta tolong, meminta kesediaan, maka adik-adik harus menolong orang tua untuk menjaga adik-adik yang masih kecil. Atau dalam hal apapun di rumah, ya, adik-adik harus mau dan bersedia untuk menolong orang tua.
Supaya apa? Dari situ juga adik-adik belajar bagaimana cara mencuci piring, bagaimana cara menjaga adik, bagaimana cara menyapu halaman atau membersihkan rumah dan sebagainya. Menolong orang tua itu harus dan itu wajib dikerjakan oleh anak-anak di dalam rumah. Nah, itu pelajaran yang kedua adik-adik. Dan pelajaran ketiga yang kita belajar dari Yohanes adalah dia mau dan bisa mengatur waktu untuk bekerja. Nah, ini adik-adik, kakak melihat di rumah, di masyarakat, karena sekolahnya di rumah, sekolah online, ada banyak sekali anak-anak yang tidak mau menyediakan waktu untuk bekerja atau belajar. Yang ada hanya mau bermain saja. Yang ada hanya mau menonton televisi saja. Dan ada juga yang hanya mau main game online saja. Hanya mau menonton film-film atau melihat game atau bermain game lewat HP-HP yang ada. Tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk bekerja. Nah, kalau Yohanes tidak demikian. Dia mengatur waktu untuk bekerja, mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Artinya, dalam hal ini kakak tidak melarang adik-adik untuk menonton televisi, tidak melarang adik-adik untuk bermain, tidak melarang adik-adik untuk bermain game di HP atau menggunakan HP untuk melihat informasi-informasi yang ada. Kakak sama sekali tidak melarang. Tetapi adik-adik harus ingat, nonton televisi itu ada waktunya, ada batasnya. Bermain itu ada waktunya, ada batasnya. Bermain HP atau main game online lewat di HP itu ada batasnya, ada waktunya. Setengah jam, 1 jam, ya bolehlah. Bermain 1 jam, ya boleh saja. Tapi adik-adik juga jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk belajar, ya. Menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Yohanes. Sekalipun setiap hari pekerjaannya sebagai seorang nelayan, tapi dia mau bekerja bersama-sama dengan orang lain, dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Dia mau membantu orang tuanya, menolong orang tuanya, dan bahkan dia juga selalu menyediakan waktu untuk bekerja atau belajar. Maka ingat, hari ini kita belajar dari Yohanes, murid dari Tuhan Yesus, di mana dia adalah seorang anak yang baik. Kiranya cerita firman Tuhan hari ini boleh menolong adik-adik di rumah, di sekolah, untuk mau melakukan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang benar bagi kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Yohanes, anak Zebedeus, murid daripada Tuhan Yesus. Kami belajar tentang bekerja sama dengan orang lain, harus menolong orang tua, bahkan harus bisa mengatur waktu, menyediakan waktu untuk bekerja dan juga lebih khusus belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah teladan daripada Yohanes ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan ini. Amin. Shalom adik-adik.
Baik, jumpa lagi bersama dengan Kak Erni. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan kita sekali lagi, ayat hafalan minggu yang lalu. Tentunya adik-adik sudah menghafalnya. Mari kita menghafalnya bersama-sama ya. Ayat hafalan kita minggu yang lalu, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mari sekali lagi kita menghafal ayat hafalan kita minggu lalu, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita minggu depan untuk adik-adik bisa menghafal ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Amsal pasal 3 ayat yang pertama. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Kita baca sekali lagi ya. Amsal 3 ayat yang pertama, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Selamat menghafal ya adik-adik ya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Namun adik-adik jangan sedih, kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa, namun sebelum itu mari kita angkat sebuah pujian. Terima kasih Yesus. Ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita ulang sekali lagi dari awal. Yang dulu tidak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, Ku beri syukur Tuhan. ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkaulah yang kami junjung dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Pada hari ini kami sudah ibadat sekolah minggu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah berkenan memberkati kami semua. Dari awal kami telah memuji Tuhan hingga Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati adik-adik di rumah, hati yang paling dalam agar boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah, namun kami akan bertemu lagi minggu depan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik, memberikan sukacita yang sama hanya daripada Tuhan untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan dalam sekolah minggu online GKIN Revival. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, amin. Baik adik-adik, ibadat sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.